Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anakku yang soleh dan soleha. Seperti biasa, kita mulai pembelajaran di hari ini dengan membaca doa. Mana angkat tangannya? Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal shalihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah pemahamanku, jadikanlah hamba-Mu soleh. Amin. Selanjutnya kita mendoakan kedua orang tua kita. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana telah menyayangiku di waktu kecil. Amin. Selanjutnya kita bersolawat untuk Nabi Muhammad. Siap ya? Oke, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya seperti biasa, bantu pasang menekan tombol like dan tombol subscribe yang berwarna merah. Sudah? Alhamdulillah, terima kasih. Pasang akan menampilkan video tentang kisah Nabi Syuaib. Videonya sudah disiapkan anak-anakku, simak baik-baik ya. Hikmahnya atau manfaatnya nanti kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Bisa? Sekali lagi harus disimak, ditonton dengan baik. Oke? Siap? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga anak-anak yang soleh dan solehah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 3. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan silahkan absen dengan cara tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran 6 dengan materi kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib merupakan nabi yang diutus untuk kaum Madian. Pada saat itu, semua masyarakat di kota Madian
rata-rata kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai kemaksiatan seperti membajak dan merampas harta manusia yang kebetulan lewat di depan mereka. Para kaum kafir tersebut juga menyembah pohon yang lebat yang sering mereka sebut dengan julukan Aikah. Pohon tersebut dikelilingi oleh semak belukar. Para penduduk kafir sering berkelakuan buruk dengan sesama manusia. Mereka sering menipu dalam urusan jual beli dan sering mengurangi takaran dan timbangan. Melihat kejadian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dari kalangan mereka yang bernama Nabi Syu'aib alaihissalam untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah. Nabi Syu'aib alaihissalam mengajak kaum Madyan untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan, serta melarang melakukan pembajakan dan melarang perbuatan buruk lainnya. Nabi Syu'aib alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka, tetapi yang beriman hanya sedikit saja, sedangkan sebagian besar mereka adalah kafir. Meskipun begitu, beliau tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar mendakwai mereka dan mengingatkan mereka nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga. Akan tetapi, kaumnya tetap tidak menerima nasihat dan dakwahnya. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Syu'aib sambil mengolok-oloknya. Nabi Syu'aib membantah mereka dengan kalimat yang halus sambil mengajak mereka kepada yang hak. Beliau berdakwah dengan argumentasi yang kuat sehingga beliau disebut dengan Khatibul Anbiya atau ahli pidato dari kalangan para nabi. Nabi Syu'aib berkata kepada kaum Madyan menakut-nakuti mereka dengan azab Allah dan mengajak mereka kembali kepada Allah. Akan tetapi mereka mengancam Nabi Syu'aib jika masih saja terus-menerus mengusik cara mereka jual beli, mereka mengancam akan merajam dan mengusir Nabi Syu'aib jika beliau tidak mau menyembah pohon Aikah dan benda mati seperti mereka. Dengan sombong, mereka menantang Nabi Syu'aib untuk mendatangkan azab. Nabi Syu'aib pun pasrah mendengar kaum Madyan yang sombong, lalu menyerahkan semua kepada Allah. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Syu'aib alaihissalam agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman karena azab akan turun menimpa kaumnya. Selanjutnya Allah mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas yang membuat tanaman kering, sumur kering, dan susu hewan habis. Maka orang-orang pun keluar mencari kesejukan. Lalu mereka menemukan awan hitam yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan dan rahmat, sehingga mereka berkumpul di bawahnya. Kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak sehingga membakar mereka semua. Bumi pun berguncang dan mereka ditimpa suara guntur yang mencabut nyawa mereka, sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Allah menyelamatkan Nabi Syu'aib alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Sikap keteladanan Nabi Syu'aib alaihissalam. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sikap Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib memiliki sikap pemberani dan tidak gentar dalam menegakkan kebenaran. Kebenaran harus disampaikan meskipun mendapat tantangan. Kebenaran tidak boleh disembunyikan.
menyampaikan kebenaran adalah sikap yang mulia. Nabi Syuaib alaihissalam yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela orang-orang yang benar dan akan membinasakan orang-orang yang jahat. Anak-anakku semuanya, kita telah belajar kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Mari kita akhiri dengan berdoa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Hikmahnya yaitu kalian harus selalu jujur dan harus selalu sabar ya setiap dalam menghadapi ujian ya. Anakku harus selalu sabar dan juga jujur. Oke, bisa ya? Oke, luar biasa. Untuk pembelajaran atau tugas yang bisa kalian kerjakan, buka halaman 55. Sudah? Halaman 55 sampai 58 ya, bagian A dan bagian B yang wajib yang kalian kerjakan. Kalau C-nya silakan boleh kerjakan, boleh tidak ya. Itu saja pembelajaran tugas yang bisa kalian kerjakan. Sekali lagi, mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari Basam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.